Tadi Bu Siti juga sempat menyinggung terkait dengan penyelenggara pemilu begitu ya. Salah satu potensi kecurangan itu juga ada dari sisi penyelenggara pemilunya yang benar-benar harus jurdil. Nah, bagaimana evaluasi peran penyelenggara pemilu yang sejauh ini khususnya dalam hal pendidikan politik kepada masyarakatnya? Iya, saya ingin memulainya dari bagaimana sebetulnya arah kebijakan atau politik hukum pemilu kita. Apa sih yang ingin dicapai pada pemilu kita hari ini ya? Undang-undang pemilu tidak berubah dan pada saat dilakukan perubahan undang-undang pemilu pasca pemilu tahun 2014, sebetulnya ada cita-cita ideal dari pembentuk undang-undang bahwa pemilu tahun 2019 dan berikutnya 2024 dan seterusnya itu tidak hanya ingin dicapai aspek prosedur pemilunya saja, tetapi ingin dibangun sebuah kontestasi yang demokratik dan berintegritas. Nah, bagaimana mewujudkan pemilu yang berintegritas itu? Maka kemudian pembentuk undang-undang itu melakukan sebuah perekayasaan sosial. Jadi dari sisi teori, hukum itu memang bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Nah, untuk mencapai pemilu yang berintegritas, maka kemudian pembentuk undang-undang itu melakukan penataan terhadap kelembagaan penyelenggara pemilu. KPU tidak cukup diawasi oleh Bawaslu, KPU Bawaslu diawasi oleh DKPP. Ada 3 institusi penyelenggara pemilu dalam satu kesatuan dan dibangun check and balances. Nah, kemudian yang kedua, tidak cukup dengan melakukan penataan penyelenggara pemilu. Yang berikutnya adalah pembentuk undang-undang itu memperkuat gitu ya dari aspek regulasi potensi pemilu yang melanggar prinsip jurdil itu juga kemudian oleh pembentuk ungdang-undang dirumuskan sejumlah pasal untuk mengawasi begitu ya, atau mengawasi dan mencegah seluruh stakeholder untuk melakukan perilaku yang curang. Ya, yang pertama dipertegas di dalam undang-undang pemilu kita ini bahwa aspek sanksi punishment kepada penyelenggara, kepada peserta itu tidak cukup dengan sanksi pidana, karena menurut pembentuk undang-undang yang saya pahami di dalam proses pembahasan rancangan undang-undang waktu itu adalah bahwa memenjarakan orang itu nggak ada manfaatnya gitu ya. Kan? Kenapa? Karena tidak mengubah kondisi kecurangan yang sudah dilakukan. Sanksi administratif yang dipandang itu lebih efektif ya untuk menghentikan segala bentuk kecurangan pemilu. Misalnya bagaimana mekanisme accountability kalau penyelenggara pemilunya itu curang. Nah, sebelum jauh dibawa ke proses hukum pidana, ada mekanisme etik ya, untuk menghentikan bahwa perilaku penyelenggara pemilu ini tidak cocok dengan nilai-nilai penyelenggara pemilu, dia harus keluar dari lingkungan penyelenggara pemilu. Demikian juga peserta pemilu. Kalau ada perilaku yang curang dari peserta pemilu, maka yang harus ditegakkan itu dari dimensi administrasinya dulu. Maka soal kecurangan pemilu, soal politik uang yang menjadi topik di malam hari ini tidak cukup nanti proses pidananya, tetapi bagaimana bisa diproses dari aspek administrasi dan dia bisa didiskualifikasi sebagai peserta pemilu. Jadi itu dari aspek kerangka hukum apa yang dicapai pada pemilu itu kita. Tidak pernah berjalan selama ini ya? Ya, ini yang harus dipastikan ya, bahwa lembaga-lembaga yang sudah dibentuk, yang sudah diperkuat dari aspek kewenangannya, kemudian mereka itu betul-betul bekerja, ya, memastikan bahwa seluruh aspek pelanggaran pemilu itu bisa ditegakkan tanpa pandang bulu. Ya, jadi seperti yang kita lihat sekarang, apakah ketiga lembaga penyelenggara pemilu berfungsi dengan baik? Sudah ada beberapa contoh kasusnya
Dan masyarakat bisa menilainya apakah 3 lembaga ini berfungsi, mekanisme check and balances. Sebelum pemilu sampai di tahapan kampanye, ada tahapan awal verifikasi partai politik yang saya kira media juga cukup luas memberitakan, menginformasikannya. Kemudian ada yang kedua, aspek regulasinya, bagaimana penyelenggara pemilu membuat regulasi untuk meningkatkan representasi perempuan yang hari ini mengalami kemunduran, sudah di-challenge ke pengadilan, ada putusan juga tidak dilaksanakan. Ya, yang harusnya 30% ya. Nah, ini yang harus menjadi catatan bagi kita semua untuk terus melakukan pengawasan terhadap bagaimana bekerjanya ya kelembagaan penyelenggara pemilu sebagai wasit pemilu. Ini harus dipastikan mereka bekerja secara imparsial. Baik, tugas kita semua untuk mengawasi itu. Dan nanti usai jeda kita juga akan tayangkan jejak pendapat serupa menghasilkan mayoritas responden mengaku sudah memiliki pilihan politik dalam pemilu 2024. Usai jeda tetap bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.